Ceritanya pas saya waktu datang ke sini, saya itu sering banget dibilang goblok, dibilang gila, terus pokoknya dibilang males. Majikan saya sama si nenek pokoknya ya, karena kan saya on banget gak bisa bahasa. Ya mudeng ngerti, soalnya kan mau belajar, mau giat, dan ada niat. Pasti kalian bisa kok. Bahasa itu kecil guys, bukan kecilnya itu jangan menyepelekan, maksudnya kecilnya itu pasti bisa. Punya rumah sendiri, kakak saya alhamdulillah di sini juga udah punya rumah sendiri dari hasil sendiri, beli tanah sendiri. Dan saya juga alhamdulillah usaha sendiri, beli tanah sendiri, bikin rumah sendiri, ya alhamdulillah. Ini mohon maaf ya, bukan saya pamer atau gimana, enggak ya, karena saya itu anaknya penjual mainan keliling. Profesi apapun orang tua kita tetap disyukuri, jangan pernah malu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 喜宴呢？喜宴，感觉正常。哦，这个可以你的加成，这个也是在那个中。Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya Wiwi Sugiyarti 024. Alhamdulillah hari ini itu kerjaan saya udah selesai semuanya ya. Sekarang itu di Taiwan jam 10 malam ya guys ya. Berarti jam Indonesia itu jam 9, karena kan memang kacek 1 jam. Hari ini tuh hari spesial, anaknya si nenek lagi ulang tahun, makanya saya itu makan kue. Sebenarnya besok kepengen tak makan, tapi kata majikan jangan besok, nanti nggak enak, nanti lumer, karena ini bukan roti yang seperti majikan yang beli. Ini bukan ya, ini rotinya tuh kalau misal disimpan dalam kulkas pun lumer ya guys ya, mohon maaf tersedak ya guys ya. Jadi di sini saya sambil makan kue, sebenarnya mau mandi juga, tapi ya udahlah, rehat dulu karena keringetnya kejobos banget ya guys ya. Kalau misal mandi ya takutnya nanti malah sakit. Saya kayak gitu kalau misal lagi keringetnya banyak banget itu nunggu keringetnya kering dulu ya guys ya, baru saya mandi. Nah di sini sambil saya nikmati makan kue kalian jangan ngiler ya guys ya. Sambil saya nikmati makan kue, karena kemarin itu ada yang nanya, Mbak cerita dong pengalaman pertama kali ke Taiwan, bahasanya itu lancarnya itu berapa bulan Mbak, tolong dong ceritain. Oke, saya di sini mau tak ceritain sama kalian ya. Ini mohon maaf saya ketawa terus ya, soalnya lucu. Kemarin itu bapak saya bikin channel ini ya, bapaknya 02 bikin channel, terus masukkan ke videonya gitu kan, terus saya edit, terus saya malam, kalau saya ngedit video tuh malam banget ya guys ya, jam 11 atau jam 12 saya ngedit video, soalnya kan memang waktu saya itu sibuk banget, jadi makanya sekarang saya juga jarang bikin video ya, karena itu sibuk. Belum lagi tengah malam nenek manggil saya itu untuk mijet, untuk apa gitu kan. Biasanya nenek itu manggil jam 2, jam 3. Saya benar-benar kurang tidur ya. Jadi memang agak lambat ya bikin videonya. Mohon maaf ya guys ya, karena kan di sini saya juga harus konsisten ya kerja ya. Mohon maaf ngomongnya belepotan ya guys ya. Kalau bukan belepotan bukan saya namanya ya guys ya, karena kan saya orangnya tuh ngapa kalau ngomong itu belepotan. Yang udah tahu saya ya paham betul ya karakter saya guys ya. Nah jadi bapak saya itu bikin video, malah saya jadi kepengen ketawa terus lihat tingkat aku bapak kayak saya ya guys ya.
Kalau saya manggil bapak itu dengan sebutan bapake, kalau mama itu mamake. Jadi lucu ya, mama sama bapak saya itu memang orangnya tuh lucu. Apalagi kalau mama saya itu karakternya orangnya tuh serius, nggak mau bercanda kayak kakak saya ya. Kakak saya dan adik saya itu orangnya itu seriusan, tapi kalau saya sama bapak ya udah orangnya tuh suka bercanda. Makanya kadang kalau mama tuh lagi nggak suka dicandain tuh bilang anak sama bapak sama aja stresnya gitu. Iya guys ya, saya nggak bohong ya, mama saya tuh ngomongnya kayak gitu. Oke, jadi lucu banget ini ya, channel Bapake 02. Ini channel bapak saya ya guys ya, di sini ya. Oke, jadi langsung aja saya cerita ya, nggak usah bertele-tele karena waktunya juga mepet. Jadi saya itu ke Taiwan pada tahun 2015. Selepas saya pulang dari Singapura. Saya kan di Singapura itu 5 tahun ya guys ya. Dari tahun 2010 sampai 2015. Terus 2015 bulan Juli kalau nggak salah saya pulang. Bulan Desember tahun 2015 saya berangkat ke Taiwan. Udah ikutin proses ya di training center ya guys ya, atau di PT Cilacap dekat rumah saya. Lah terus pas waktu mau masuk ke rumah majikan itu saya terbangkan tanggal 26 Desember tahun 2015. Terus karena majikan saya itu kata agensi itu super sibuk banget, jadi saya itu diantar agensi itu agak lambat. Dan teman-teman saya itu udah semuanya di rumah majikan ya, teman saya ya. Dan saya tuh lambat diantar sama agensi. Soalnya apa? Majikan saya bilang lagi sibuk banget, jadi nanti sibuk nanti kayak gitu ya. Jadi pas tanggal 29 saya masuk ke rumah ini, ke rumah majikan ini ya guys ya. Terus saya itu selalu ingat pesan bapake sama mamake, sebelum kamu mulai untuk masuk ke rumah majikan kamu itu harus baca ayat kursi, terus An-Nas, Al-Falaq gitu kan, terus satu lagi ya Al-Ikhlas, terus yang terakhir itu Al-Fatihah. Bapaknya selalu pesan seperti itu ya guys. Dan pas waktu saya diantar agensi, memang saya selalu ingat pesan orang tua di rumah kayak gitu ya. Jadi kan selalu diingat dan selalu dilaksanakan. Alhamdulillah saya bertahan sampai udah mau 6 tahun di sini ya. Dan ceritanya pas saya waktu datang ke sini, saya itu sering banget dibilang goblok, dibilang gila, terus pokoknya dibilang males, pokoknya kata-kata itu ya, goblok, males, terus gila. 3 kata-kata ini tuh sering banget diucapkan sama majikan saya sama si nenek pokoknya ya, karena kan saya banget gak bisa bahasa ya, mudeng ngerti soalnya kan yang diajarin dari Indonesia langsung terjun di sini beda banget guys, bener-bener beda ya, karena kan memang rakyat Indonesia atau apalagi saya itu orang Ngapak, orang Cilacap, bahasanya Ngapak, bahasanya Medok, jadi mereka tuh nggak mudeng saya ngomong, nggak mudeng sama sekali loh. Majikan saya itu suruh saya, Wiwi ambilkan garam. Saya itu pas waktu di PT diajarin kosakata garam itu yen pak, ada panya. Lah pas terjun di sini majikan saya nyuruh cuma yennya aja tuh bahasanya beda dengan lidah kita. Saya nggak mudeng sama sekali gitu ya, nggak mudeng. Saya diem aja sampai marah, sampai bilang goblok kamu kayak gitu. Ya Allah gitu ya, saya tuh orangnya tuh sabar banget ya guys ya, walaupun ya bukannya nggak bisa ngelawan, orang nggak bisa bahasa gitu kan, nggak bisa bahasa ya nggak bisa ngelawan gitu. Kalau sekarang dibilang kayak gitu saya nggak terima gitu ya guys ya. Dan sekarang nggak ya guys ya, sekarang majikan saya itu nggak pernah bilang males, goblok sama itu namanya gila, itu majikan saya sekarang nggak ya. Dulu pas pertama saya tuh pernah sama si nenek itu sering banget saya dibilang gila sama males, gila males kamu, pokoknya
sering banget gitu ya. Ya orang karena nggak mudeng, nenek saya itu nyuruh saya ini, saya udah kerjakan ini, ya namanya orang udah pikun, dibilang saya itu nggak dikerjakan. Saya udah kerjakan yang beliau suruh, dibilang saya belum kerjakannya. Intinya orang ngerjakan orang pikun itu jauh bener-bener lebih susah gitu kan ya guys ya. Orang namanya udah pikun ya harap maklum gitu kan. Dan saya bener-bener Masya Allah harus sabar gitu ya. Benar-benar saya selalu nyebut astagfirullah terus gitu ya guys ya. Soalnya kan satu nggak bisa bahasa sama sekali gitu kan. Karena kan waktu saya di Singapura itu saya mendapat majikan India, dan sedangkan orang India itu ngomongnya Melayu. Nenek saya itu ngomongnya Melayu, majikan ngomongnya bahasa Inggris ya. Makanya sekarang kalau saya ngomong bahasa Indonesia agak kecampur Malaysia. Sekarang enggak ya. Pas waktu pertama-tama kesini itu saya kalau ngomong bahasa Indonesia agak kecampur bahasa Melayu. Karena kan saya 5 tahun di Singapura ya guys ya, tapi ya tetap bahasa Cilacap ya masih fasih banget ya, masih medok banget ya, nggak pernah menghilangkan ciri khas saya. Nah jadi gitu. Dan saya itu pas bisa belajar bahasa itu kurang lebih mudengnya ini ya guys ya, mudengnya itu kurang lebih 2 bulanan lah ya. Karena kan memang kalian tahu sendiri di sini tuh kan rakyatnya banyak. Jadi saya itu prinsipnya mudeng enggak mudeng mereka atau majikan saya itu tetap ngomong. Saya enggak mau diem. Saya itu tetap ngomong. Entah beliau itu majikan saya itu mudeng atau enggaknya, nenek mudeng atau enggaknya, apalagi nenek. Nenek itu kesehariannya bahasa itu bahasa Tai, bukan bahasa Mandarin, jadi bahasa Taiwannya. Saya itu sampai sekarang ya mudeng, cuma nggak bisa ngomong. Jadi nenek itu kalau komunikasi sama saya itu ngomongnya bahasa Tai. Saya iyanin aja, saya mudeng, tapi saya nggak bisa ngomong. Kayak gitu ya guys ya. Karena kan nenek nggak mudeng bahasa Mandarin, jadi tak iyanin kayak gitu ya. Ibaratnya kayak ngomong sama orang budik ya guys ya. Mohon maaf ya guys ya, bukan jelekin majikan saya, bukan ya. Nah ya jadi kayak gitu. Jadi kurang lebih itu 2 bulanan lebih lah, nggak lancar banget, cuma bisa bahasa kosakata. Disuruh majikan apa saya bisa. Terus majikan ibaratnya nyuruh saya masak ini, ini bumbunya ini bumbunya itu. Alhamdulillah saya itu mudeng. Karena kan di sini keuntungan saya kerja orang banyak, yaitu untuk melatih bahasa. Makanya ya bukannya saya itu nggak kepengen pindah gitu ya dulu. Saya dulu sih pengen pindah, cuma saya itu orangnya sih satu ya guys ya. Selagi saya itu masih bisa bertahan, saya bertahan di sini. Ya, saya orangnya kayak gitu. Meskipun kerjaan berat, meskipun kadang saya sering ngeluh ataupun ya namanya manusia ya wajar ya guys ya. Kadang ada rasa capek, ada rasa apa kan. Ya, kalau capek ya maksudnya ya mengeluh gitu ya. Kalau misalnya lagi kecapean banget, terus baru aja masuk kamar jam 11, baru aja rebahan, jam 1 udah dipanggil suruh mijet. Nah, di situ kadang saya kayak nangis. Tapi ya dulu ya, tapi sekarang ya alhamdulillah saya itu bisa menerima kondisi si nenek. Walaupun sekarang si nenek itu udah pikun banget, bener-bener udah pikun. Tapi ya alhamdulillah keuntungannya di sini tuh banyak banget CCTV. Walaupun CCTV banyak, kadang ya juga nenek masih menyalahkan saya. Ya wis nggak apa-apa gitu kan. Yang penting saya itu enggak ambil barang si nenek. Ini ceritanya ngawurnya lagi ngomong bahasa, sekarang rasanya neneknya. Mohon maaf ya guys ya. Aduh ngalor ngidur ceritanya ya. Tapi intinya bahasa itu bisa menyesuaikan ya. Walaupun kalian itu belum pernah kerja kemana, yang penting satu, ada niat untuk belajar, ada niat untuk ngomong sama majikan, untuk belajar. Prinsipnya gini loh guys ya, saya itu nggak bisa bahasa Mandarin, nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa ya. Tetapi saya itu punya prinsip mau belajar ngomong,
entah majikan saya mudeng atau enggak mudeng, ya wis ben terserah mereka gitu kan. Yang penting saya bisa ngomong, saya bisa mengeluarkan unek-unek dalam bibir saya, langsung ngomong. Kalau saya diem, ya wis, saya nggak bisa mungkin bahasa, nggak bisa gitu ya. Jadi memang saya tuh orangnya cerewet, saya nggak mau ketinggalan gitu loh guys. Jadi saya orangnya tuh mau belajar, walaupun saya itu cuma lulusan SMP, dan saya itu juga pas pertama jadi ART itu di Singapura pada usia 16 tahun. Jadi memang saya orangnya itu, ini bukan menyombongkan diri ya guys ya, enggak ya, saya enggak menyombongkan diri. Saya tuh orangnya nggak punya apa-apa, jadi enggak ada yang saya sombongkan dan saya pamerkan, itu enggak ada, semua itu titipannya. Cuma saya itu orangnya mau belajar dan mau kerja keras. Saya itu lulusan SMP enggak lanjutin sekolah. Ini ceritanya balik lagi ke awal ya guys ya. Ini bukan cerita untuk belajar bahasa ya. Pokoknya hari ini tuh ceritanya ngawur aja ya guys ya, mohon maaf. Di skip aja yang kalian gak suka ya. Jadi memang saya itu lulusan SMP itu berhenti, tidak melanjutkan sekolah. Sebenarnya orang tua saya itu nyuruh saya untuk lanjutin sekolah, tapi kan saya tahu ya, bapak saya itu cuma pedagang mainan keliling yang penghasilannya, mohon maaf, saya nggak menghina ya, nggak menghina. Kalau saya cerita ini pasti saya itu agak mewek ya guys ya, karena saya ingat perjuangan orang tua itu benar-benar begitu besar terhadap anak-anaknya, terhadap saya, kakak saya dan adik-adik saya, benar-benar luar biasa. Sampai pagi papa saya itu baru pulang dari jam 7 atau pokoknya jam berapa papa saya itu keluar rumah, terus sampai pagi, kadang kalau nggak laku dagangannya gitu ya, sampai pagi jam 3, jam 4 baru pulang rumah. Ini saya cerita benar-benar kenyataan, enggak saya imbu-imbuin ataupun apa ya, ini cerita kenyataan. Penghasilan papa saya itu enggak mesti, kadang kalau lagi laku 50.000, kalau enggak laku sama sekali cuma 5.000. Itu ya, saya lagi enggak menghina atau gimana. Makanya saya punya prinsip, saya nggak mau ngelanjutin sekolah waktu itu. Tetapi saya enggak langsung bilang papa itu nggak punya uang, enggak. Cuma saya bilangnya, saya mau ngelanjutin sekolah harus ada motor. Karena kan nggak punya motor ya waktu itu ya guys ya, cuma motor buat dagang papa. Motornya aja tuh buntut ya, mohon maaf, nggak menghina ya guys ya, nggak menghina, saya jujur orangnya ya. Saya bilangnya kayak gitu, saya ada motor, saya mau sekolah. Terus papa saya itu rencananya mau kredit, mau itu. Saya nggak mau kredit ya pak ya, saya tuh maunya cash. Saya kayak gitu ya guys ya. Padahal saya cuma nggak mau sekolah aja. Tapi kalau misal saya ngomong nggak mau sekolah, pasti orang tua saya tuh marah. Karena kan ingin anaknya itu yang terbaik, pendidikan yang terbaik. Tapi saya sadar diri, saya punya adik masih, saya punya keluarga, saya punya kepengen rumah orang tua saya itu tak dandanin ya guys ya, kayak gitu. Makanya saya nggak lanjutin sekolah, terus saya ikut kerja bikin kue dengan gaji 300.000 waktu itu, 1 bulan ya 300.000. Terus saya pernah juga kerja jadi sales. Nah lepas jadi sales di usia 16 tahun persis ya, saya itu terjun jadi ART Singapura tahun 2010 ya sampai tahun 2015. Intinya kayak gitu ya guys ya ceritanya ya. Jadi memang saya itu orangnya mau belajar, mau kerja keras ya. Terus ingat kondisi keluarga, ingat kondisi orang tua yang nggak punya apa-apa gitu ya. Intinya ya sederhana kehidupan kami gitu ya. Intinya itulah yang mendorong semangat saya itu untuk mau belajar. Makanya alhamdulillah di sini ya orang lancar banget jadi guys bahasa Mandarinnya. Cuma ya majikan mudeng, saya mudeng, wis cukup ya. Walaupun saya nggak bisa nulis bahasa Mandarin, yang penting saya tuh mudeng aja udah, alhamdulillah, udah bersyukur. Makanya kalian jangan pernah meremehkan TKW ART luar negeri, karena bener-bener perjuangannya itu luar biasa. Dari ninggalin keluarga, apalagi yang udah punya anak ya, terus punya suami,
Terus yang keduanya ya, mau belajar kerja, belajar bahasa, belajar sabar, belajar telaten. Pokoknya bener-bener kalau jadi RT mungkin kalau misal ada orang yang sombong, ya sebenarnya nggak usah sombong juga, karena semua itu titipan ya. Jadi ya intinya baik ART-nya ataupun baik kalian yang bukan ART sama-sama menghormati, karena perjuangan kami di sini ya, perjuangan saya itu benar-benar yang udah tahu kegiatan saya ya, dari pagi bangun sampai sekarang ya belum mandi malah ngobrol sama kalian ya. Ini roti saya, kue saya jadinya luntur, saya makan dulu. Ini enak banget guys. Jadi intinya seperti itu ya guys ya. Ini mohon maaf, saya itu ceritanya itu dibolak-balik dan ceritanya itu agak nggak mudeng, nggak genah banget. Udah malam banget guys, saya mau cepet-cepet makan ininya, terus saya juga mau mandi. Udah jam berapa? Udah jam setengah 11 kurang, jam 10.15 ya. Jadi mau cepet-cepet. Jadi intinya lagi yang mau ke luar negeri atau khususnya ke Taiwan, Singapura, pokoknya ke luar negeri ya, yang mau jadi ART, walaupun kalian itu nggak bisa bahasa, yang penting satu ada niat dan ada bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja ya wis jangan kesini, karena di sini itu kalau kalian nggak bisa kerja ya wis hawane gue kepengen Bali temenan guys, temenan ya. Ini saya bilang itu nyata ya, karena kan saya umur 16 tahun tuh saya belum pegang sapu aja tuh saya nggak bisa ya. Cuma kan saya ada tekad niat bismillah karena orang tua, bismillah karena keluarga, bismillah saya kepengen memperbaiki rumah orang tua. Alhamdulillah rumah orang tua udah saya perbaiki dan udah kokoh ya, kayak gitu guys. Jadi intinya ya itu, mau belajar, mau giat, dan ada niat, pasti kalian bisa kok. Bahasa itu kecil guys, bukan kecilnya itu jangan menyepelekan, maksudnya kecilnya itu pasti bisa ya, intinya kayak gitulah. Intinya tuh bisa 1 bulan pasti udah lancar, yang nggak lancar banget udah maksudnya oke gitu ya. 2 bulan oke, 3 bulan oke, majikan pasti suka. Kayak saya ya udah 6 tahun ya, alhamdulillah. Enam tahun di sini, alhamdulillah saya itu bisa nyenengin orang tua, bisa bikin rumah sendiri dari hasil kerja sendiri, terus bisa beli tanah sendiri. Masya Allah, kayak apa ya, kayak roda itu berputar sangat cepat. Dulunya saya itu nggak punya apa-apa, keluarga saya nggak punya apa-apa ya, dan alhamdulillah anak-anak bapak itu sukses semua ya, karena memang satu niat kami itu kerja untuk membahagiakan orang tua ya sebenarnya, tetapi juga ingin punya rumah sendiri. Kakak saya alhamdulillah di sini juga udah punya rumah sendiri dari hasil sendiri, beli tanah sendiri, dan saya juga alhamdulillah usaha sendiri, beli tanah sendiri, bikin rumah sendiri ya, alhamdulillah. Juga dukungan dari orang tua, ridho dari orang tua, karena ridho Allah itu berada di ridho orang tua ya guys ya. Jadi makanya benar-benar saya itu sangat bersyukur. Ini mohon maaf ya, bukan saya pamer atau gimana, enggak ya, saya itu sangat bersyukur banget karena roda itu berputar begitu cepat. Alhamdulillah ya, tetap bersyukur, jangan sombong dan jangan pamer. Intinya kalau saya nunjukin ataupun apa, bukan berarti saya pamer, cuma ingin berbagi, karena saya itu anaknya penjual mainan keliling. Profesi apapun orang tua kita tetap disyukuri, jangan pernah malu ya.
tapi bersyukur karena orang tua masih punya pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Luar biasa itu perjuangannya ya guys ya. Saya tetap bersyukur dan saya bangga mempunyai orang tua seperti memakai dan bapakai. Alhamdulillah. Jadi oke guys, cukup sekian aja video saya. Saya mau habisin rotinya. Lepas itu saya juga mau mandi ya karena udah malam. Terima kasih banyak yang udah dengerin cerita saya. Mohon maaf ceritanya itu bertele-tele dan gak nyambung, gak mudeng. Ini mohon maaf ya karena gak tahu nih ceritanya, pokoknya ngalor ngidul ya guys ya, mohon maaf. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berbagi ya, karena berbagi itu indah. Rotinya enak banget loh.